Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Satukayen, Bapak Dr. Wiyarso MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru BK, guru mapel, wali kelas ataupun guru wali SMA Satukayen. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang meeting dalam rangka diseminasi untuk kegiatan saya atau untuk pengimbasan materi 7 jurus BKHK. Yang pertama tentu rasa syukur ini perlu kita, atau kebahagiaan ini perlu kita syukuri kepada atau di kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan sampai nanti akhir lah, kira-kira butuh waktu kurang lebihnya sekitar 40 menit. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa sih harus ada diseminasi atau ada pengibasan kepada panjenengan semuanya? Bukankah ini 7 jurus BK hebat? Apa hubungannya dengan guru mapel dan guru-guru yang lain? Nah, nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Program 7 jurus BK hebat dari Kemendikbudristek adalah program peningkatan kompetensi bagi guru bimbingan konseling BK dan guru lainnya untuk membimbing siswa secara komprehensif, yang dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru, memberikan bekal bagi guru, baik guru BK maupun guru mata pelajaran, untuk mendampingi siswa secara holistik atau keseluruhan gitu. Jadi dilihat dari sini aja udah jelas ya bahwa materi tentang 7 jurus BK hebat ini tidak diperuntukkan secara khusus kepada guru BK, namun guru-guru yang lain juga perlu minimal mengetahui, kemudian memahami, kalau perlu kemudian juga bisa mengaktualisasikan di dalam proses pembelajaran ataupun proses bimbingan. Karena di programnya Pak Mukti ini ternyata untuk proses pembimbingan bukan hanya guru BK, tetapi ada juga guru wali. Nah, begitu. Adapun guru wali ini ternyata kan terdiri dari guru BK itu sendiri, kemudian ditambah dengan guru mapel. Seperti itu. Kemudian pengembangan siswa, membantu guru dalam membina karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial belajar dan karir siswa. Berikutnya, menciptakan lingkungan sekolah yang positif, mewujudkan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Berikutnya, membekali guru non-BK, memberikan kompetensi praktis bagi guru kelas mata pelajaran untuk dapat menjadi pendamping dan fasilitator siswa. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, kita mulai masuk di 7 jurus BK hebat. Kira-kira itu apa saja toh? Nah, kemarin saya diajarkan untuk menjadi pendekar. Karena jurus-jurus itu kan semuanya didapatkan ketika kita sudah menyelesaikan olah kanuragan lah, kira-kira begitu. Okay. Nah, yang pertama 7 jurus BK hebat yang pertama adalah kenali potensi. Bapak Ibu dan saya ini nanti tidak mungkin saya bahas semuanya, mungkin nanti saya hanya ambil salah satu, atau mungkin kalau memang waktunya masih memungkinkan berarti tambah satu. Jadi nanti kenali potensi dan menumbuhkan resiliensi ya. Nah, kenali potensi, memahami minat agar kita atau guru itu memahami minat, bakat dan kekuatan siswa secara sistematis ya, lah kira-kira. Kemudian selain itu juga bisa membantu siswa di dalam meningkatkan, di dalam mencari atau menyalurkan bakat dan minatnya, termasuk diantaranya adalah siswa nanti bisa tepat di dalam karirnya, termasuk di dalam penentuan atau mencari penjurusan, kira-kira begitu, di dalam pemilihan prodi saat memilih sekolah atau
lebih lanjut kira-kira gitu. Kemudian yang kedua adalah kelola emosi. Membekali siswa dengan keterampilan untuk mengenali dan mengelola emosi mereka secara sehat melalui pembelajaran sosial emosional. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini penting banget ketika kita harus mampu mengelola emosi. Sebelum kita menyampaikan kepada siswa, tentunya kita juga harus mampu untuk mengelola emosi terlebih dahulu. Masing-masing pribadi harus mampu untuk mengelola emosi. Karena begini, sering kita lihat ketika misal ada sebuah kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Hanya saja, misal contoh, ketika panjenengan berangkat sekolah, berangkat kantor, ternyata Bu Setyo banyak kecoblos besi gitu kan, panik, belum absen, posisi masih di jauh sekali, masih posisi di Winong, contohnya begitu. Belum lagi di sekolah nanti ternyata ada ulangan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain dan itu cukup urgent. Sampai di sekolah, sampai di kelas ternyata melihat siswa-siswi ini oleh diatur, kandangannya angel, di kelas ternyata malah pada tiduran. Apa yang kemudian muncul? Ya kan? Ketika kemudian seseorang itu emosional, sebenarnya itu manusiawi, ya. Hanya saja kemudian di situ dibutuhkan bagaimana cara kita mengelola emosi sebaik-baiknya, karena ketika satu hal saja, ketika kita emosional dalam kondisi yang demikian itu, maka efeknya akan berefek pada mood kita selama minimal 1 hari penuh, kira-kira begitu. Ya, nih. Kemudian menumbuhkan resiliensi. Jadi melatih siswa untuk memiliki daya lenting atau ketahanan diri dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan. Contohnya paling mudah ketika mungkin panjenengan punya pengalaman pribadi, 1 hari ketika jenengan pernah mengalami kegagalan, pernah jatuh, tapi kemudian sampai sejatuh-jatuhnya, tapi kemudian jenengan mampu untuk bangkit kembali, jenengan mampu untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Nah itulah yang kemudian disebut menumbuhkan resiliensi. Menurut saya Pak Cita bisa bantu bagi hashtag mobil Pak. Ini loh Pak. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah jalin koneksi. Maksudnya gimana? Bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, gitu kan? Mengembangkan komunikasi yang empirik dan sehat antara guru, siswa, teman sebaya, dan orang tua. Ini penting banget. Kalau kemudian kita ingin mendekati siswa, maka kita juga harus menyentuh psikologi siswa tersebut. Contoh beberapa waktu yang lalu, memang ada sebuah kehati-hatian. Ya, jadi ketika ada siswa yang kemudian proses pembimbingannya itu di ruang BK, waktu itu ada Dinar Raja, ada 4 anak itu atau 5 anak yang di ruang BK. Setiap hari kan di ruang BK, mereka wajib di ruang BK untuk mendapatkan bimbingan dan seterusnya. Itu. Kemudian beberapa kali saya bimbing, meskipun BK-nya bukan saya, tapi kemudian biasanya dibimbing Pak Eko, kemudian saya membantu begitu. Nah, saya pengen masuk, gimana caranya agar dia bisa menerima saya? Ya, dimana saat itu saya bukan guru BK-nya. Dan saya kepengen anak tersebut tidak hanya di ruang BK saja, tetapi saya kepengen membimbing di luar BK, di ruang BK atau di luar ruang BK. Kemudian mereka tak ajak, aku kancani lari-lari yuk. Mereka saya ajak, aku temani lari-lari di lapangan. Jadi mereka tidak tak suruh play daripada ini, mending melayu-melayu. Tapi tidak demikian, tapi ayo, aku temani lari-lari. Kemudian ketika di lapangan saya lari, karena nanti kalau salah ngomong saja itu nanti jadi masalah gitu kan. Saya lari 1 kali, kok aku kesel. Nah, gue pengen lari terus pengen lari gitu kan. Kemudian masih kuat Pak, kemudian dia tetap lari. Setelah itu kemudian saya melakukan pembimbingan di pinggir lapangan futsal, gitu kan. Dan ternyata itu lebih menyenangkan. Artinya mereka cenderung lebih menerima dibandingkan hanya sekedar di ruang BK. Di sini yang dibutuhkan yang namanya modifikasi perilaku. Baik, kemudian yang keenam adalah membangun kolaborasi. Jadi mendorong kerjasama
pihak seperti antara guru, orang tua, kepala sekolah, dan seterusnya. Jadi misalnya ketika ada satu masalah tertentu, maka kita tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu, perlu melibatkan banyak pihak. Mungkin Bapak kepala sekolah, kemudian teman, misalnya saya guru BK bisa kolaborasi dengan wali, dengan guru mapel dan seterusnya, seperti itu. Bahkan juga dengan orang tua. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, menata situasi. Jadi agar situasi sekolah itu menjadi kondusif, semua warga sekolah itu merasa nyaman di sekolah itu, maka kita perlu menjaga gimana caranya agar situasi dan kondisi itu menyenangkan dan menggembirakan. Ya. Maksudnya apa? Kayaknya Pak sudah ngantuk. Baik, nah sekarang saya masuk di yang pertama, kenali potensi. Lanjut Pak. Ini lanjut terus. Nah, tujuannya adalah guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kemudian konsep yang akan dipahami kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan bakat. Keterampilan yang akan dikuasai terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Dan berikutnya keterampilan khusus yang akan dikuasai guru BK mengidentifikasi potensi, bakat, minat dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik, menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid, dan yang ketiga mengintegrasikan data asesmen ke dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Bapak Ibu sekalian, kayaknya sudah pada ngantuk ini. Saya hanya pengen ngetes konsentrasi panjenengan saja, sebentar saja, untuk intermezzo saja, ice breaking gitu. Nah sekarang begini, saya pengen ngetes ke pendengaran dulu. Bapak Ibu, apakah masih siap menerima materi dari saya? Ya. Oh, alhamdulillah, berarti fokus, pendengarannya masih fokus gitu ya. Nah yang kedua, sekarang kita ngetes penglihatan panjenengan, masih konsentrasi, masih fokus apa tidak, gitu ya. Nah sekarang perhatikan, tirukan apa yang jenengan lihat, silakan ditirukan. Nah, sekarang mulai pegang kepala, ya. Kemudian pegang telinga, pegang hidung, pegang dagu. Oh, ya. Instruksinya silahkan apa yang jenengan lihat jenengan kerjakan. Berarti yang masih ada pegang dagu berarti kurang konsentrasi, gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga, saya pengen ngetes juga konsentrasi jenengan. Biasanya kadang-kadang begini, jenengan ada di sini tapi ternyata pikirannya sudah kemana-mana, gitu kan? Nah sekarang saya pengen ngetes konsentrasi jenengan. Mungkin sudah ada yang pernah ya. Misalnya kok sudah ada yang pernah ya, kalau baik, 1 tahun itu ada 12 bulan. Setiap bulan ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada juga yang 31 hari. Nah, sekarang ada berapa bulan yang harinya 28? Satu? Ada 12. Pak Is kayaknya belum konsentrasi. Saya hanya tanya ada berapa bulan yang ada berapa gimana? Dan harinya 28. Setiap bulan itu kan pasti ada 28. Ya kan? Meski yang 20 yang hanya 28 hari itu hanya Februari Bapak. Yang lainnya itu ya 30, 31, 28, tapi di 31 pun ada 28-nya gitu ya, Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo sembari diunjuk unjukannya Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak. Nah, sekarang Bapak Ibu
Coba apa persepsi panjenengan? Apa yang jenengan pahami tentang hal ini? Artinya begini, kurang lebihnya ya. Jadi taruhlah ini profesor ini kepengen melakukan sebuah keadilan, maka dia memerintahkan semua hewan itu untuk melakukan hal yang sama, untuk naik pohon. Padahal di sini ada kera, kemudian ada pinguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing laut juga begitu. Kemudian perintahnya agar supaya adil, maka perintahnya profesor ini adalah semua binatang yang ada di sini untuk memanjat pohon. Bagaimana tanggapan panjenengan? Tidak sesuai. Alasannya juga dong. Alat? Ya, kaitannya dengan alasan karena antara organ yang dimiliki. Jadi kemampuan untuk memanjat itu sangat mendukung. Kalau untuk contoh gajah itu kan tidak punya, kalau punya tangan tapi kakinya bukan untuk memegang. Kalau naik kan nggak mungkin. Apalagi ikan biasanya ngasat-ngasat. Iya, baik. Nah, sekarang ibu-ibu Bu Setio. Asik. Saya tahu sekali. Ya, kalau kata Pak Mar tadi kan gajah walaupun punya tangan itu nggak bisa manjat ya. Gajah itu tangan dua, kaki dua. Ya tidak sesuai dengan kemampuannya dan bidangnya masing-masing. Kalau anak mungkin bakat dan minatnya. Kalau memanjat itu kan memang bakatnya monyet. Kalau anjing laut jangankan manjat, dia seluruh aja juga sulit. Jadi tidak sesuai karena itu beda keahlian, beda tubuhnya. Kalau di anak yaitu tadi beda minat dan bakatnya. Baik, terima kasih Bu Setio. Nah, gini Bapak Ibu, ini gambaran dalam proses pembelajaran kita. Ibaratnya anak-anak kita ini ya seperti ini, jangan digambarkan anak kita seperti ini ya. Bukan. Artinya mereka memiliki potensi yang berbeda. Mereka memiliki minat bakat, kemudian gaya belajar, kecerdasan yang berbeda pula. Dan kita ya kadang-kadang kita lupa bahwa atau saat kita memberikan pembelajaran kita menerapkan satu metode saja. Mana mungkin kalau tidak salah ya Pak Wi pernah mendikok kalau nggak salah begitu. Yang namanya adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau pinguin, adilnya pinguin ya tidak memanjat pohon, itu namanya juga tidak adil, gitu kan? Dan seterusnya. Maka di situ Bapak Ibu semuanya kita perlu menyesuaikan, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah di dalam melakukan sebuah pembimbingan kepada putra-putri kita di kelas karena ketidakpahaman kita. Nah, gitu. Maka pada kesempatan kali ini saya coba untuk berbagi. Saya tidak coba untuk memahamkan panjenengan, tapi saya coba untuk berbagi pengalaman dan pemahaman yang saya tahu kira-kira seperti ini. Monggo Pak Mark dilanjut. Nah, mengenali gaya belajar. Ada setidaknya gaya belajar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kinestetik, yang kedua visual, dan yang ketiga adalah audiovisual. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Coba jenengan perhatikan. Secara umum, nek jenengan melihat ada siswa yang senengane obat, pokoknya diterangke obat, atau jenengan sendiri. Jenengan sendiri kira-kira saya yakin punya gaya belajar yang berbeda. Nah, gitu kan? Nah, nanti silakan atau saat ini juga nggak apa-apa, silakan boleh mencoba kira-kira gaya belajar jenengan kategorinya apa. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Silakan bisa browsing Aku Pintar. Di situ nanti silakan jenengan pilih yang gaya belajar. Sudah?
Sudah selesai nggih? Baik. Pak Mar, potensinya apa untuk gaya belajarnya? Visual. Audio visual. Pak Eko? Oh, visual. Pak Eko kinestetik. Kinestetik, bagus. Kinestetik visual. Jadi berarti yang ini dominasinya kinestetik. Pak Is sudah? Visual. Pak Gon? Visual. Oke. Oke. Visual. Setia. Yang paling banyak Auditori. Kinestetik auditori. Kinestetik auditori. Yang paling Visual. Kinestetik. Baik. Coba diperhatikan ciri-cirinya. Sama atau tidak? Yang lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Ini visual, ya. Kemudian yang kedua, senang membaca dan mencatat untuk visual. Kemudian cenderung mengingat informasi jika dengan cara memperagakan. Jadi kinestetik itu dia lebih suka action daripada hanya sekedar mendengar atau kemudian melihat. Ibaratnya begini, ketika jenengan beli TV ini baru, orang visual dia akan cenderung melihat, ya kan, akan melihat tutorial. Kemudian audio visual dia akan mendengarkan saja. Pas aku ngomongnya baik daripada aku membaca, mending aku mendengarkan saja. Tapi kalau orang kinestetik, dia akan cenderung selain dia mendengar membaca, dia cenderung pas dunia praktek langsung. Nah, nggak praktek, aku nggak iso. Artinya saya nggak tahu sehingga kegagalannya seperti apa kalau saya nggak praktek. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya pribadi kinestetik. Ciri-ciri kinestetik berikutnya, orang semandek, orang semeneng, oh bahway, bener nggak itu? Misalnya duduk di kursi, ini hawanya pasti kepengen jangan ngadep, obah-obah tangannya bersikir, pokoknya obah-obah gitu. Nah, bener nggak itu? Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara, ini kan statik. Nek ngomong ini ekspresi banget gitu ya, tangannya ini ekspresi gitu. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video ilustrasi atau slide presentasi. Ini orang visual atau visual. Cenderung mengolah informasi dengan cara mengucapkannya dan seterusnya. Jadi begini Bapak Ibu, ketika panjenengan sudah paham tentang gaya belajar panjenengan, gitu nggih. Nah, berikutnya tentu dengan demikian panjenengan juga sudah mulai memahami ya bahwa siswa ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda. Ya, itu terbukti dari panjenengan saja di ruangan ini hanya sekitar 16 orang ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pula, gitu nggih. Jadi ketika saya menerangkan dengan model seperti ini, ternyata tidak semuanya bisa menerima sepenuhnya, ya kan? Ada yang hanya sekedar mendengarkan, ketika belajar hanya mendengar saja dia sudah nyambung, nyantol gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang hanya mendengarkan nggak marem. Ya, ibaratnya begini, ada orang yang memang ketika baca peta itu cepat banget, tapi orang sih nggak iso baca peta saja nggak bisa gitu kan. Seperti saya kalau baca peta itu kalau nggak ngira. Ya seperti itu. Baik, lanjut Pak. Iya enggak? Kembalikan. Mengenali profesi. Ini lanjut. Lanjut. Nah sekarang Bapak Ibu kita refleksi dulu ya. Kira-kira potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana di atas. Ya. Kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar menjalani karir atau pekerjaan. Yang ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen tersebut. Yuk, 5 menit cukup? Apa ya Pak ya? Baik, monggo silakan Bu Ki. Coba kita refleksi terkait dengan materi yang pertama tadi. Kenali potensi. Potensi apa saja yang Anda kenal dari hasil asesmen sederhana di atas? Dari hasil asesmen sederhana tadi kita mengetahui
tentang gaya belajar yang kita miliki. Ternyata ada 3 jenis gaya belajar yang berbeda. Ada kinestetik, ada auditory, ada visual. Kemudian bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar? Kalau dalam menentukan karir tentunya dengan kita mengetahui potensi gaya belajar kita bisa menentukan arah kemana arah kita dalam memilih karir kita atau jenjang karir kita ke depan. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, untuk apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Kalau saya sebagai guru mapel, Bapak bisa memanfaatkannya untuk mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar. Jadi misalnya bahasa Indonesia, saya berikan materi dengan 3 jenis tampilan yang berbeda. Ada yang video, ada yang gambar, ada yang teks. Oke. Sekian, Bapak. Baik, terima kasih Bu Ki. Beri tepuk tangan. Baik, ganti yang ke bapak-bapak. Pak Afif sudah? Baik, saya mencoba untuk menjelaskan dari beberapa potensi. Yang pertama, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen saudara di atas. Dari asesmen potensi yang saya dapat, pertama adalah kekuatan akademik. Kekuatan akademik ini bisa meliputi mata pelajaran atau potensi yang dikuasai dengan baik. Yang kedua, gaya belajar melalui visual, auditory, kinestetik atau kombinasinya. Yang ketiga, minat dan bakat, yang mana dengan minat dan bakat ini di bidang yang diminati dan berpotensi berbakat. Yang selanjutnya saya sebut kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim. Yang kedua, yang selanjutnya area pengembangan, aspek yang masih perlu ditingkatkan. Referensi yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan. Hasil asesmen tersebut membantu dengan cara saya adalah mengenali diri sendiri lebih baik, termasuk kelemahan dan kelebihan saya. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang lebih terarah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memilih jalur karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang keempat, menetapkan tujuan. Yang kelima, meningkatkan motivasi dengan fokus pada kekuatan yang tinggi. Pemanfaatan hasil asesmen untuk murid. Saya sebagai pendidik, hasil asesmen dapat dimanfaatkan untuk satu, diferensiasi pembelajaran. Yang kedua, memberikan feedback yang konstruktif dan spesifik. Yang ketiga, merancang intervensi untuk murid yang membutuhkan bantuan dan mengembangkan potensi setiap murid, komunikasi dengan orang tua, evaluasi efektif. Berikut dari beberapa asesmen refleksi dari saya. Baik, terima kasih Pak Afif. Beri tepuk tangan juga. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin itu untuk refleksi ya, jadi nanti bisa diaktualisasikan di dalam kehidupan atau di dalam proses pembelajaran berikutnya. Setiap murid memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Ini yang jenengan harus pegang Bapak Ibu. Jadi bahwa jenengan harus memahami dulu. Ketika nanti jenengan berhadapan dengan siswa atau murid, mereka ini memiliki potensi yang berbeda. Mereka ini adalah unik, gitu ya. Ada teori yang disebut dengan teori kecerdasan majmuk, multiple intelligency, yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tetapi memiliki 9 kecerdasan. Ini terkait dengan multiple intelligency. Jadi selain gaya belajar, nanti ada juga multiple intelligency. Ada 9 kecerdasan. Jadi sementara ini atau dulu kita memahami kecerdasan itu ya hanya didominasi oleh siswa yang memiliki yang memiliki nilai matematika yang paling tinggi, yang bagus. Nah, gitu. Hanya saja ternyata di setelah perkembangan zaman ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Ternyata siswa yang pintar matematika belum tentu dia pintar ngomong, ya kan? Karena memang kecerdasannya hanya di matematis, belum tentu dia memiliki kecerdasan yang lain. Nah, di sini ada kecerdasan visual Bapak Ibu, yaitu dia cenderung memiliki kemampuan di dalam membaca dan menulis untuk kesenangan.
pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bahkan dengan baik, nikmati menggambar, melukis, dan seni visual, mengenali pola dengan mudah. Kemudian verbal, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Jadi dia pinter banget di dalam pola bahasa, kira-kira gitu. Nanti Bapak. Kemudian cerdas interpersonal. Nah, siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Kemudian cerdas interpersonal, seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal, dia biasanya memiliki kemampuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Nah, nanti sebenarnya nanti juga bisa di situ aku pintar itu ada multiple intelligence atau apa ya, kecerdasan, ya pokoknya ada multiple intelligence. Nanti jenengan bisa latihan sendiri, kira-kira jenengan termasuk memiliki kecerdasan di apa gitu. Kemudian cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Kinestetik seperti tadi ya. Baik, tadi Pak. Kemudian kecerdasan naturalistik, nah biasanya dia cenderung memiliki kesenangan terhadap sesuatu yang natural. Nah biasanya pada makrobiologi ini dia senang, ya. Kemudian PKBU juga senang ya. Pak Hartono ini kan senang banget nanam pohon, ngopeni apa namanya, bertanam, berkebun dan seterusnya begitu kan. Kemudian dia selain dia suka dengan alam, kemudian termasuk bagus, ini kan pecinta alam. Nah ini termasuk ada kemungkinan beliau memiliki kecerdasan natural. Kemudian cerdas logistik matematis, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya semua orang memiliki 9 kecerdasan itu. Hanya saja tentu ada yang dominan. Kira-kira dominannya di kecerdasan yang mana? Ya, seperti itu. Misalnya Gunailul ini kan guru matematika. Kecenderungannya ya berarti beliaunya cerdas di logistik matematis. Tapi biasanya tidak hanya itu. Biasanya tadi kan ada dua ya. Ketika beliau tadi mengerjakan gaya belajar, ternyata ada dua yang dominan. Nah biasanya nanti juga akan ada pilihan yang lain mana yang dominan. Kemudian cerdas musikal, peka terhadap musik, nada dan ritme. Ini Pak Bon ini. Ada kemungkinan Pak Bon memiliki kecerdasan musikal, tetapi bisa jadi ini tidak dominan, ada yang lebih dominan. Kemudian senang menyanyi dan bermain alat musik, suka menciptakan lagu, memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritme dalam musik. Gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi, mengakui dan merespon keberagaman murid di kelas menjadi landasan utama dalam pembelajaran terdiferensiasi. Alih-alih menerapkan pendekatan satu ukuran untuk semua, model pembelajaran secara aktif menyesuaikan metode pengajaran materi, tugas serta lingkungan belajar. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap murid. Tujuannya tak lain adalah memastikan seluruh murid dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal tanpa mengalami ketertinggalan atau frustasi. Tapi perlu diingat bahwa gaya belajar ini bersifat dinamis dan dapat berubah. Setiap orang dapat memiliki beberapa gaya belajar sekaligus. Nanti Pak Mat, nah di sini coba lihat tampil yang ada di sini Bapak Ibu.
pola pembelajaran tradisional. Satu cara untuk semua murid. Nah ini dulu kan seperti itu ya. Kemudian yang terdifferensiasi banyak cara sesuai minat dan bakatnya. Fokus pada kurikulum semata. Kemudian kurikulum dan pengembangan diri murid. Jadi fokusnya bukan hanya ke kurikulum saja, tetapi fokusnya kurikulum dan pengembangan diri murid. Berikutnya produk belajar seragam. Jadi sama semua. Sedangkan terdifferensiasi produk belajar beragam sesuai dengan potensi masing-masing. Pola tradisional murid cenderung pasif, sedangkan untuk terdifferensiasi murid aktif dan terlibat secara personal. Nah, gitu. Kemudian aspeknya konten dan seterusnya. Penjelasan apa yang dipelajari murid, kemudian contohnya dan seterusnya. Lanjut apa? Mengenal 3 gaya belajar yang saya tadi sampaikan. Ada gaya belajar visual, kemudian pelajaran contohnya tadi dia lebih mudah mengingat informasi, senang membaca, mencatat, tertarik pada hal-hal yang yang dilihatnya. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Dia mampu untuk membayangkan dalam pikirannya. Ketika dia sudah melihat, kemudian dia mampu untuk berselancar, berfantasi kira-kira gitu. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif. Gunakan gambar, peta, konsep, video, infografik. Kemudian ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Jadi ini gaya belajar visual. Ya, jadi bagaimana mensikapi, bagaimana cara kita menerapkan gaya belajar visual yang demikian ini menggunakan dengan gambar, peta, kemudian video, infografik. Makanya di dalam proses pembelajaran tidak melulu hanya sekedar ceramah gitu kan. Ada paling tidak ada model pembelajaran yang memakai media dan lain-lain. Lanjut nomor. Kemudian gaya belajar auditori. Ciri-cirinya lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ini auditori. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Cenderung mendengar saja sudah paham. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, kemudian cerita atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strategi pembelajarannya, gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu edukatif. Kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Nah, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Maka cara belajar kinestetik ini dia mungkin perlu diajak untuk bergerak. Misalnya diajak keluar, jalan-jalan, dan seterusnya begitu. Moving class lah kira-kira. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan permainan edukatif. Jadi ada eksperimen dan seterusnya, mereka cenderung akan lebih senang. Simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Gitu. Lanjut Pak. Lanjut. Terus. Nah, sekarang Bapak Ibu balik. Sekarang pikirkan baik-baik ya. Kira-kira bagaimana panjenengan nanti, ini yang akhir ya. Jadi untuk penerapan atau aplikasi. Kira-kira nanti bagaimana panjenengan menerapkan setelah panjenengan tadi mendapatkan materi tentang kenali potensi. Kira-kira apa yang panjenengan nanti akan lakukan dan akan mengaplikasikan dalam proses pembelajaran panjenengan. Coba pikirkan sebentar, kemudian berikan informasi kepada kami. Ya, untuk Bu Lelun. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya maksudnya di kinestetik Bapak. Jadi di situ saya banyak bergerak Bapak. Saya bergerak tidak hanya di kelas, dimanapun saya berada saya memang bergerak. Jadi menurut saya ini kurang lebihnya ini hampir sama seperti kemarin ketika saya praktek mengajar untuk tugas PPG. Di situ di learning dan di dalam kelas itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi ada gaya belajar visual,
yang kedua ada auditori, dan yang ketiga ada kinestetik. Dari mana jenengan bisa memilah-milah metode asesmen yang seperti apa dan Nah, waktu itu saya menggunakan ada dengan teknik itu Pak, lagu. Jadi dengan lagu saya memberikan soal untuk seperti metode pembelajaran talking stick itu Pak waktu kuliah. Terus ada yang saya putarkan film juga, video, terus ada yang hanya mendengarkan saya menjelaskan seperti apa yang disini. Lama itu apa sih? Seperti itu mungkin. Jadi dengan adanya ini Pak, kita mengetahui gaya belajar yang kita miliki, mungkin nanti bisa berimbas dengan hasil belajar di kelas kita sesuaikan dengan kebutuhan murid masing-masing, walaupun mungkin itu tidak sepenuhnya bisa kita lakukan dalam satu waktu ya Pak, yang pasti itu bisa jadi akan menghabiskan waktu yang lumayan panjang. Jadi mungkin nanti bisa kita selang-seling kita gunakan secara bergantian supaya murid tidak mudah jenuh Pak, supaya lebih energinya bisa kembali lagi, ceria lagi, ketika mereka ngantuk nanti bisa recharge lagi seperti itu. Kurangnya seperti itu Pak. Baik, terima kasih berikan keterangan Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf, hanya satu materi tentang kenali potensi ya, yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin lain waktu jika ada kesempatan bisa saya sampaikan untuk materi-materi berikutnya. Masih ada 6 jurus agar kita menjadi pendekar sejati. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada kekurangan dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.